Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Prima Pramesti dengan NIM 121190022 akan melanjutkan resume untuk memenuhi tugas studium general dari webinar-webinar yang telah saya ikuti. Sekarang saya akan membahas modul kelima setelah sebelumnya telah membahas modul pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di modul kelima ini kita akan membahas mengenai eh, cara mengkomunikasikan penelitian. Nah, pada modul kelima ini kita akan menjelaskan secara spesifik apa itu komunikasi dalam penelitian. Nah, ini kita mulai dari rasa empati terlebih dahulu. Jadi, eh, dalam pengkomunikasian penelitian itu juga diperlukan rasa empati. Jadi apa sih empati itu sendiri? Jadi empati merupakan kapasitas yang unik bagi suatu manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, eh, ataupun kelaparan seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Jadi empati itu penting ya dalam mengkomunikasikan penelitian. Jadi empati ini penting karena dapat memberi kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang orang lain dan terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa empati dalam mengkomunikasikan penelitian ini sangat penting karena dengan kita memiliki rasa empati, empati itu mampu eh, melihat dan merasakan dunia itu dari sudut pandang orang lain seperti itu. Jadi terkadang kita untuk melihat sesuatu jangan hanya dari perspektif kita sendiri, tapi lihat juga dari sudut pandang orang lain. Lalu, untuk mengkomunikasikan penelitian diperlukan juga peta perjalanan. Nah, peta perjalanan di sini itu berisikan track record penelitian kita. Selanjutnya, kapan sih kita harus menggunakan peta perjalanan? Nah, ini ada 3 poin ya untuk menentukan kapan kita menggunakan peta perjalanan. Jadi di poin pertama itu kita menggunakan peta perjalanan pada saat penelitian eksplorasi. Yang kedua, untuk memvalidasi primer atau sekunder terhadap temuan penelitian. Yang ketiga, dalam lokakarya pemikiran desain. Nah, untuk poin pertama itu artinya pada saat kita melakukan eksplorasi pada penelitian kita, ada baiknya kita harus menggunakan peta perjalanan agar eksplorasi dari penelitian kita dapat terkonsep dengan rapi seperti itu. Lalu untuk poin kedua, pada saat kita ingin melakukan validasi primer ataupun sekunder dari temuan penelitian, akan lebih baik jika kita menggunakan peta perjalanan. Karena untuk memvalidasi temuan penelitian ini juga merupakan kegiatan yang rumit. Jadi kalau menggunakan peta perjalanan, hmm, saat memvalidasi itu bisa lebih terarah. Nah, yang ketiga dalam lokakarya pemikiran desain ini juga sama ya. Pada saat kita melakukan lokakarya, lebih bagus lagi kalau misalkan kita menggunakan peta perjalanan. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa menggunakan peta perjalanan? Nah, yang pertama ini kita harus melakukan wawancara secara mendalam terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita dapat mengobservasi penelitian-penelitian yang terdahulu. Lalu yang ketiga, kita dapat melakukannya itu secara langsung ataupun jarak jauh. Nah, yang keempat ini bisa dilakukan secara digital
ataupun dalam media fisik. Jadi eh, peta perjalanan ini cukup simple ya, metodenya bisa dilakukan secara langsung ataupun jarak jauh, dapat dilakukan secara digital ataupun dalam media fisik seperti dibuat manual ya. Lalu di sini ada kenapa sih kita harus menggunakan peta jurnal ya. Jadi yang pertama itu memahami dan berempati dengan setiap fase, poin rasa sakit yang terkait, dan sentimen dalam perjalanan pengguna. Jadi eh, pada saat kita menggunakan peta perjalanan ini atau peta jurnal, kita dapat memahami dan eh, memberikan empati pada setiap fase. Lalu yang kedua, libatkan pengguna dalam penciptaan bersama pengetahuan, berdayakan pasien untuk memiliki cerita dan kendalikan narasi mereka, lalu bekerja melalui ingatan dan terlibat di dalam cerminan yang lebih dalam. Yang ketiga, ini ada fasilitasi percakapan dan model mental yang selaras untuk tim proyek. Sediakan dasar untuk pengambilan keputusan saat tim bergerak maju. Jadi pada saat kita melakukan percakapan, kita itu harus selaras dengan tim proyek yang lain. Lalu kita juga mempunyai dasar. Dasar apa sih yang melandasi suatu proses pengambilan keputusan saat tim bergerak maju bersama-sama. Nah, yang terakhir ini mengkomunikasikan pemahaman tentang pengguna atau layanan kepada semua yang terlibat dengan cara tertentu yang pasti, mudah diingat dan ringkas dan menciptakan visi bersama. Jadi saat kita mengkomunikasikan pemahaman kita tentang pengguna atau layanan itu eh, komunikasinya harus menyeluruh. Jadi semua yang terlibat di dalamnya itu harus mengetahui pemahaman tersebut. Caranya bagaimana? Caranya disesuaikan. Jadi tergantung konteksnya ya. Yang jelas cara penyampaiannya itu harus yang mudah diingat, ringkas dan dapat menjawab semua visi yang telah dibangun bersama-sama. Selanjutnya ini ada komponen pemetaan jurnal. Yang pertama itu ada aktor, yaitu pengguna yang mengalami perjalanan. Nah, yang kedua ada skenario atau situasi tertentu yang harus dipahami. Yang ketiga ada fase dalam perjalanan. Jadi fase dalam perjalanan ini terdapat beberapa langkah yang saling berhubungan sepanjang perjalanan ya. Jadi fase dalam perjalanan ini harus berkesinambungan satu sama lain. Yang keempat itu ada tindakan, emosi, pola pikir, langkah, perasaan, dan perspektif pengguna di setiap fase. Jadi di setiap fase pengguna ini harus memperhatikan tindakan, emosi, pola pikir, langkah, perasaan, dan perspektif ya. Yang kelima ini ada area peluang, di mana kebutuhan yang tidak terpenuhi atau titik kesulitan ditangani oleh solusi potensial. Jadi pada saat ada yang mengalami kesulitan atau hasrat yang tidak terpenuhi itu dapat ditangani dengan solusi yang paling potensial. Nah, di sini ada keterbatasan. Jadi keterbatasan itu membutuhkan moderasi ya yang terfokus untuk menyelidiki pengalaman, titik waktu, aktor, dan emosi yang terkait. Jadi di sini ada eh, beberapa kata kunci yaitu pengalaman, titik waktu, aktor, dan emosi yang terkait. Itu tadi hal-hal yang harus diselidiki lebih lanjut ya. Lalu selanjutnya ada
sulit untuk digunakan sendiri, jadi paling baik digunakan sebagai pelengkap dengan metode yang lain. Yang ketiga ini dapat menantang atau membuat peta perjalanan agregat tanpa kehilangan eh, pengalaman individu. Lalu di dalam pengkomunikasian penelitian ini juga kita harus melihat esensi dari penelitian itu sendiri. Jadi esensi penelitian itu merupakan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi eh, lain ya artinya mencari kebenaran dengan bukan pembenaran. Jadi melalui proses pembacaan teks dan konteks secara mendalam dan komprehensif dengan metode berpikir ilmiah dan instrumen pengumpulan informasi serta data yang valid dan teruji. Jadi hasil penelitian ideal itu berupa temuan dan teori baru yang dapat memperkaya bidang keilmuan yang ditekuni sehingga kontribusi bagi kemaslahatan kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. Nah, dalam prosedur dan kerja penelitian sebagaimana bidang profesi lainnya, ada kode etik dan etika yang harus dipedomi, yang menjadi pedoman oleh peneliti. Jadi setiap peneliti itu harus memiliki pedoman kode etik dan etika. Nah, apa sih eh, etika penelitian itu ya? Jadi etika penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari suatu institusi di mana peneliti berafiliasi atau melakukan penelitian. Jadi karena itu proses mencari kebenaran melalui penelitian harus mempertimbangkan setidaknya tiga relevansi. Yang pertama, intelektual, sosial, dan institusional. Nah, yang pertama ini ada relevansi intelektual, menghendaki penelitian itu tidak hanya berfungsi mengobati kegelisahan akademik, tetapi juga mengembangkan temuan keilmuan, mencerahkan dan mencerdaskan ya. Jadi penelitian ini dilakukan bukan untuk membenarkan konsep yang sejatinya tuh tidak benar, tetapi juga harus menghasilkan pemutahiran atau eh, updating ya dan eh, kebaharuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik oleh si peneliti. Yang kedua ini ada eh, relevansi sosial. Jadi relevansi sosial ini idealnya dapat memastikan penelitian memberi nilai manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Kemudian dapat diamalkan serta dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, relevansi sosial ini dapat diukur dengan seberapa jauh penelitian itu dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Jadi, eh, baik atau buruknya relevansi sosial itu yang menjadi parameternya adalah seberapa jauh penelitian itu dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, terlebih lagi persoalan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga ini ada relevansi institusional. Jadi, relevansi institusional ini mempercayakan hasil penelitian sivitas akademik tidak hanya berperan dalam pengembangan tradisi riset dan publikasi ilmiah, tetapi juga menjaga marwah, reputasi, dan prestasi institusi itu sendiri. Jadi, simpelnya relevansi institusional ini di mana suatu lembaga dapat eh, melakukan pengembangan terhadap tradisi riset dan publikasi ilmiah eh, untuk menjaga harkat dan martabat dari institusi itu sendiri. Mungkin
Ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai resume modul 5. Apabila terdapat salah kata ataupun ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.